Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah fiksi yang berkaitan dengan kartun Upin dan Ipin lagi, yaitu cerita tentang kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Cartoon Cat, yang merupakan monster ciptaan dari Trevor Henderson. Dan video ini masih merupakan kelanjutan dari cerita kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head. Jadi untuk kalian yang belum nonton video Upin dan Ipin di episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu agar kalian lebih paham dengan alur ceritanya. Untuk link videonya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Dan sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan tentang Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head, dan kemudian mereka diselamatkan oleh Ultraman Storm. Setelah mengalahkan monster Siren Head, Ultraman tersebut kemudian kembali ke markas rahasianya. Upin dan Ipin kemudian tiba-tiba terbangun dari tidur siangnya karena ternyata semua kejadian tersebut hanyalah mimpi mereka berdua. Ketika Upin dan Ipin terbangun dari tidur siangnya, mereka berdua merasa sangat kecewa karena ternyata Ultraman dan monster Siren Head yang mereka lihat itu hanyalah sebuah mimpi mereka. Namun ketika Upin dan Ipin melihat ke tangan mereka, Upin dan Ipin sangat terkejut dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena ternyata di tangan mereka berdua terdapat sebuah jam tangan, dan jam tangan tersebut sama persis seperti jam tangan milik Ultraman yang ada di dalam mimpi mereka berdua. Itu artinya Upin dan Ipin juga bisa berubah menjadi Ultraman menggunakan jam tangan tersebut. Mereka berdua pun sangat senang dan berteriak kegirangan. Kemudian Upin dan Ipin mendatangi kakak perempuan mereka yang bernama Kak Ros. Mereka berdua kemudian menceritakan semua kejadian yang ada di dalam mimpi mereka berdua. Mulai dari bertemu dengan monster Siren Head sampai ada Ultraman yang menyelamatkan mereka berdua dan juga anak-anak lainnya. Namun Kak Ros hanya tertawa mendengar cerita dari Upin dan Ipin. Kak Ros kemudian mengatakan bahwa Ultraman dan juga monster Siren Head sebenarnya tidak pernah ada. Kak Ros juga mengatakan bahwa jam tangan yang mereka gunakan tersebut hanyalah jam tangan biasa, yang kemungkinan jam tangan itu diberikan oleh opah mereka ketika Upin dan Ipin sedang tertidur. Upin dan Ipin pun hanya bisa terdiam dan mereka berdua sangat sedih mendengar pernyataan dari Kak Ros. Setelah dipikir-pikir, mereka berdua memang tidak tahu bagaimana caranya menjadi Ultraman menggunakan jam tangan mereka tersebut, dan memang cerita mereka berdua tidaklah masuk akal. Meski begitu, Ipin tetap sangat yakin bahwa mereka bisa berubah menjadi Ultraman sehingga mereka selalu menggunakan jam tersebut. Sudah 3 hari sejak Upin dan Ipin menggunakan jam tangan milik Ultraman tersebut, namun tidak ada tanda-tanda mereka bisa berubah menjadi Ultraman. Dan jam tangan itu tampak seperti jam tangan biasa. Mungkin apa yang dikatakan oleh Kak Ros memang benar, bahwa jam tangan tersebut hanyalah jam tangan biasa yang banyak dijual di pasaran. Singkat cerita, Upin dan Ipin pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan, dan mereka juga berencana akan mendatangi rumah Mail untuk mengajaknya bermain. Namun ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan,
Upin dan Ipin ini tiba-tiba mendengar sesuatu dari arah dalam hutan. Mereka berdua lalu berhenti dan saling menatap satu sama lain. Mereka berdua bertanya-tanya dari siapakah suara itu berasal. Karena dari yang mereka dengar, suara tersebut seperti orang yang sedang ketakutan dan berteriak meminta pertolongan. Hal ini sama persis seperti mimpi mereka berdua ketika mereka bertemu dengan monster Siren Head yang menculik seorang anak kecil. Namun bedanya kali ini bukanlah suara jeritan dari anak kecil, melainkan suara orang dewasa yang tampak ingin dihabisi oleh seseorang. Orang tersebut berteriak dan mengatakan, "Siapapun tolong selamatkan aku." Karena merasa ada yang tidak beres, Upin dan Ipin kemudian memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Karena mungkin saja kejadian itu sama persis seperti kejadian yang mereka mimpikan. Dan mungkin juga mereka bisa bertemu dengan Ultraman lagi. Upin dan Ipin kemudian berjalan memasuki hutan dan kemudian mencari di manakah suara seseorang itu berasal. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berdua mendengar lagi suara teriakan dari orang yang berbeda. Dan kali ini suaranya tidak jauh dari lokasi mereka berada. Singkat cerita, akhirnya Upin dan Ipin berhasil menemukan di mana sumber suara itu berasal. Suara itu ternyata berasal dari sebuah rumah tua yang berada di tengah hutan. Rumah tua tersebut berada di lokasi yang sangat tersembunyi dan tidak mudah ditemukan oleh orang. Dan tidak jauh dari rumah tua itu memang terdapat sebuah perkebunan pohon karet, yang artinya kemungkinan besar suara tadi merupakan suara dari seorang petani karet. Dan suara itu terdengar sangat jelas berasal dari rumah tua tersebut. Upin dan Ipin kemudian memberanikan diri mereka untuk melihat dari jarak yang lebih dekat, karena di dalam rumah itu terlihat sangat gelap. Namun ketika Upin dan Ipin ingin mendekati rumah tersebut, langkah mereka seketika langsung terhenti dan mereka langsung bersembunyi lagi. Karena tiba-tiba dari dalam rumah tua itu terlihat ada seorang pemuda yang sedang berlari ketakutan menuju keluar rumah tua tersebut. Sepertinya pemuda itu mencoba menyelamatkan temannya yang berteriak minta tolong dari dalam rumah tersebut, sehingga dia memberanikan diri memasuki rumah itu sendirian. Namun setelah dia masuk dan melihat monster yang berada di dalam rumah tersebut, dia langsung berteriak dan berlari keluar dari rumah tua itu dengan wajah yang sangat ketakutan seperti baru saja melihat hantu. Dan belum sempat pemuda itu berlari jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang sangat beringas dari dalam rumah, yang kemungkinan besar suara tersebut berasal dari monster yang tinggal di dalam rumah tua tersebut. Kemudian dalam waktu beberapa detik saja muncul sebuah tangan raksasa berwarna hitam dari arah dalam rumah, yang tampaknya tangan itu sangatlah elastis dan juga bisa memanjang seperti karet. Upin dan Ipin masih belum mengetahui tangan apa itu sebenarnya dan mengapa bisa memanjang seperti itu. Yang pasti itu bukanlah tangan manusia apalagi hewan. Kemungkinan besar itu adalah tangan monster yang tinggal di dalam rumah tua tersebut. Tangan misterius yang dapat memanjang itu dengan mudah berhasil menangkap pemuda yang sedang berlari tersebut. Padahal pemuda itu sudah berlari sekuat tenaga, namun monster tersebut dengan mudahnya berhasil menangkap hanya dengan satu tangannya saja. Setelah berhasil menangkap pemuda itu, kemudian tangan itu menarik pemuda tersebut secara perlahan-lahan ke dalam rumah tua itu. Terlihat wajah pemuda itu sudah sangat pucat dan hanya bisa berteriak histeris. Kemudian setelah beberapa saat berteriak, suara pemuda tersebut tidak terdengar lagi. Dan besar kemungkinan pemuda itu sudah dihabisi atau sudah dimakan oleh monster yang berada di dalam rumah tersebut.
Upin dan Ipin sebenarnya sangat ketakutan setelah melihat kejadian tersebut. Mereka berdua tidak ingin berurusan dengan hal mengerikan seperti itu. Namun di sisi lain, mereka juga sangat penasaran monster apa kira-kira yang berada di dalam rumah itu. Dan dari kejadian barusan dapat dipastikan bahwa monster tersebut sangat kuat dan juga sangat berbahaya. Karena merasa sangat penasaran, Upin dan Ipin kemudian ingin mengintip monster itu dari jarak yang lebih dekat. Karena sebelumnya mereka hanya berani melihat dari balik semak-semak dan juga balik pepohonan yang ada di sekitar mereka. Setelah sepakat, Upin dan Ipin secara perlahan melangkahkan kaki mereka mendekati rumah tua tersebut. Namun setelah berada sekitar 10 meter dari rumah itu, mereka berdua tetap saja tidak dapat melihat apapun dari dalam rumah tersebut. Karena di dalam rumah itu terlihat sangatlah gelap karena tidak ada cahaya apapun di dalamnya. Bahkan cahaya matahari tidak ada yang masuk ke dalam rumah itu. Kemudian ketika Upin dan Ipin melihat dari jarak yang lebih dekat lagi, akhirnya mereka berdua berhasil melihat penampakan dari dalam kegelapan tersebut. Dari dalam rumah tersebut terlihat sebuah penampakan yang terdapat 2 buah mata yang sangat besar dengan senyuman yang sangat beringas. Tampaknya monster itu berwarna hitam pekat dengan gigi yang berwarna kekuningan, sehingga yang terlihat hanyalah mata dan juga gigi besarnya yang tampak penuh dengan darah. Dan bisa dipastikan bahwa itu adalah darah dari korbannya tadi. Monster ini menatap tajam ke arah Upin dan Ipin yang membuat mereka berdua merasa dalam bahaya besar. Upin dan Ipin merasa kehadiran mereka disadari oleh monster tersebut. Tidak lama setelah itu terdengar lagi suara beringas yang membuat tubuh Upin dan Ipin kaku karena ketakutan setengah mati. Kaki mereka berdua terasa lumpuh dan tidak bisa bergerak. Dan dalam waktu beberapa detik saja, kedua tangan monster itu keluar dari rumah tersebut dan kemudian berhasil dengan mudah menangkap Upin dan Ipin sekaligus. Mereka berdua sangat terkejut dan kemudian berteriak sekeras mungkin untuk meminta pertolongan. Mereka berdua mengetahui bahwa jika mereka sampai dibawa masuk ke dalam rumah tua tersebut, maka bisa dipastikan Upin dan Ipin akan menjadi mangsa selanjutnya dari monster tersebut. Setelah mereka berhasil ditangkap, perlahan-lahan Upin dan Ipin ditarik masuk ke dalam rumah tua itu yang membuat mereka nyaris pingsan karena sangat ketakutan. Sampai akhirnya mereka tidak dapat melakukan perlawanan dan tidak bisa melepaskan diri dari tangan monster tersebut. Upin dan Ipin pun akhirnya ditarik masuk ke dalam rumah tua tersebut dan sepertinya mereka akan menjadi santapan selanjutnya bagi monster misterius yang berada di dalam rumah tua tersebut. Nah, itulah tadi cerita tentang kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Cartoon Cat. Namun di sini Upin dan Ipin masih belum mengetahui monster apa yang berada di dalam rumah itu. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kira-kira Upin dan Ipin bisa melarikan diri dari monster Cartoon Cat atau mereka akan menjadi santapan bagi monster tersebut? Kalau kalian penasaran bagaimana kisah kelanjutannya, kalian bisa tunggu aja di video selanjutnya. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.